Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Tentu di hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025. Ya, hadir kembali Halil bersama dengan Bang Ilo di acara kita pagi ini. Ya, tentunya sampai dengan sekitar jam 10 ya. Kita menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Ya, dalam melaksanakan rutinitas di pagi ini. Ya, dan juga bagi yang melaksanakan kegiatan di luar rumah atau di luar kantor, ya selamat beraktivitas juga sambil mengikuti acara juga di pagi ini. Ya, Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam Bung Alil. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi. Salam juga dari Forum Masyarakat Sipil Baru untuk kita semua, Bung Alil. Ya, agak kerebat Mai. Alhamdulillah pagi ini segar sekali, Bung Alil. Alhamdulillah. Cuaca juga pagi hari ini adem-adem. Ya. Meskipun ada guyuran hujan sejak maghrib ya, tetapi debitnya masih biasa dan tidak berlanjut sampai pagi sehingga tidak mengakibatkan dampak banjir, Bung Alil. Iya, kalau biasanya hujan-hujan lama-lama kemudian deras juga hujannya, wah itu bahaya. Tanda-tanda itu. Iya, jadi betul tanda-tanda alam yang atau semacam alarm ya, sinyal yang diberikan oleh alam, Bung Alil. Karena memang ada beberapa daerah-daerah di perkotaan ya, terutama di perkotaan, Bung Alil. Kalau hujan 1, 2, 3 jam deras itu memang sudah banjir. Terutama di sekitar seputaran Jalan Danaka, kemudian di Jalan Melati sana, Bung Alil, itu memang sudah seperti itu. Iya. Apakah salurannya tidak ada ataukah kecil atau tersumbatkah salurannya memang? Seperti itu. Iya. Jadi tapi mesti memang hati-hati ke ini. Kemudian ada antisipasi memang karena curah hujan tidak ditahu. Apakah besoknya ini hujan deras ataukah sebentar malam tidak ditahu ataukah 1 jam ke depan tidak ditahu bahwa siapa tahu lempe atau apa. Itu kan tidak ditahu semua. Jadi memang ini adalah ujian pertama untuk Bupati baru ini, Bung Alil ya, dalam kepemimpinannya ya. Ya, jadi ini ujian pertama dan masyarakat menunggu apa hal-hal yang konkret gitu yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi banjir. Meskipun sebenarnya beliau kalau bupati kan dimaklumi, tapi wakil bupati itu kan sangat paham tentang Baru karena beliau betul-betul berkarir di sini, Bung, tidak pernah tinggalkan Baru dan pejabat ya sampai di Sekda sebelum jadi wakil bupati. Jadi dia sudah paham itu tentang bagaimana alam di Baru ini, Bung Alil, terutama titik-titik banjir. Mestinya banyak memberikan input kepada Bupati. Bukan nanti pada saat hujan karena sebenarnya pekerjaan yang terbaik untuk mengantisipasi banjir itu justru ada di musim kemarau, Bung Alil. Jangan di musim hujannya ya. Kalau sudah musim hujan mau diantisipasi, apalagi kalau tidak connecting misalnya dengan anggaran perubahan itu memang juga ada kesulitan, Bung Alil. Mestinya di musim kemarau di anggaran pokok itu mestinya upaya-upaya mengantisipasi banjir itu sudah dilakukan. Mumpung misalnya got-got itu sedimen-sedimen yang ada itu masih mudah kita bersihkan karena kemarau kan, Bu Ali ya. Dek nama cari pare, kita pada makuk kue manu ini kasih perlu Pak Jamai apa? Namanya sedimen juga gabungan mie dengan comel dan sebagainya. Got-got rumah tangga ya, Bung Ali ya, seperti itu.
Ya, karena bagaimanapun juga pasti sudah ditahu penyebabnya. Misalnya ada faktor dari rel kereta api, kemudian betonisasi, Bung Alil, rel kereta api yang membentang, kemudian kecilnya saluran air pembuangan seperti misalnya gorong-gorong, kemudian pendangkalan sungai, sama dengan sungai di Bungi, sudah mulai dangkal. Tahun lalu sungai Jampue kan meluap juga, Bung Alil, sampai di sektor perkotaan karena pendangkalan ya. Dan itu terjadi di hilir dan di hulu. Kemudian hutan kita juga sudah mulai gundul, Bung Alil, beralih fungsi ya. Kemudian drainase perkotaan yang perlu ditata ulang menurut saya, tata ruang, perlu ada kanalisasi dan normalisasi sebenarnya di sektor kota ini, Bung Alil. Nah, kemudian yang perlu juga dibangun ke depan adalah bagaimana sinergi antara pemerintah dengan partisipasi publik, Bung Alil. Terutama tadi yang saya bilang itu perlu ada kesadaran bersama untuk hal-hal yang sifatnya kecil di sektor kota, bagaimana Jumat bersih misalnya digalakkan kembali ya. Nah, itu menurut saya langkah-langkah yang harus dilakukan. Tetapi saya melihat dari kejadian pertama mulai dari sekitar Kupah hingga di Balandro, kemudian di sekitar Melati, sekitar Lanaka ya, meskipun Pati sudah turun ya, kalau saya tidak salah sudah turun waktu pas banjir di Melati, tapi sampai hari ini OPD teknis itu kita belum tahu apa langkah-langkah yang ingin dilakukan, Bung Alil. Kan mestinya setelah kunjungan itu ada perencanaan, ada ketemu, ada GD kecil katakanlah terkait dengan stakeholder terkait untuk membuat perencanaan. Misalnya, kita harus buat kanalisasi misalnya, harus ada normalisasi misalnya. Seperti itu. Nah, ini ditunggu-tunggu sebenarnya nih, Bung Alil. Tapi kalau dilihat dari berbagai informasi katanya sudah turun langsung itu dari ini PU. Kayaknya itu yang baju orange kuning kayak itu untuk bersihkan, tapi mungkin masih agak minim peralatan yang dipakai atau apakah. Tapi kita singgung tadi untuk ini yang pengerukan sungai itu, Bang Ilo. Tapi ini harus, saya rasa juga ini kalau seumpama pemerintah melakukan ini pengerukan sungai, tapi harus ada kerjasama dengan juga masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Contoh, yang ada di pegunungan. Kan sekarang itu yang kita bilang itu bahwa, gondol nih kiase, gondol nih kan perlu biar seumpama dilakukan pengerukan, tapi kalau gundul di atas, Bang Ilo, di gunung kan tanahnya tetap lari ke sungai lagi. Jadi perlu kesadaran kita juga dan bagi masyarakat bahwa supaya ini jalan, pemerintah jalan juga untuk pengerukan sungai, tapi sadar juga masyarakatnya di atas pegunungan. Betul. Apa ya kok kumia seegun dulu dek matu nama gaga tapi kuyawa gun dulu ton ya. Itu bahaya, apalagi megametona gondol Bung Alil maksudnya. Apalagi ada tambang itu, tambang galian C, tambang galian apa? Tambang-tambang. Betul. Jadi kalau saya, Bung Alil, yang sama dengan di Maluku Setasi itu harus ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah. DPR pun juga kalau perlu RDP panggil pengelola tambang, kemudian hadirkan teman-teman dari NGO yang pemerhati lingkungan ya misalnya. Jadi kita tidak bisa berlindung bahwa dia sudah memiliki legal standing, dia punya legalitas misalnya, punya izin provinsi, izin apa dan sebagainya. Tetapi kan perlu dikaji UPL dan UKL-nya, apakah memang dilakukan dengan baik. Nah, kalau memang ada dampak setelah berjalan itu kegiatan tambang yang ada di sana, maka perlu juga pihak tambang mencari solusi seperti apa supaya air itu dicari solusinya ketika hujan, Bu Wali. Karena kemarin ini kan debitnya masih sangat sederhana sekali, belum terlalu besar. Nah, coba kira-kira bagaimana kalau 2 hari 2 malam hujan, Bu Wali. Jangan cuma anunya saja, jangan cuma uangnya saja yang dicari, tapi jangan cuma untungnya saja, untungnya saja jangan untungnya.
Makanya itu perusahaan-perusahaan besar diwajibkan memiliki program yang namanya CSR, Bung Olil ya. Iya, iya. Apa gunanya itu adalah CSR? bagian sebenarnya. Itu adalah kepedulian perusahaan terhadap di sekitarnya, Bung Olil. Oh iya, iya, iya. Misalnya rehabilitasi lingkungan, kalau dia memiliki dampak atau tidak, dia punya tanggung jawab sosial, Bung Olil ya, untuk memberikan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Jadi fokus dulu di dalam lingkungan sekitarnya, baru dia bisa keluar. Ya, Bung Olil, seperti itu. Iya, iya. Ini sebelum kita lanjut Bang Ilo, ini ada yang komen-komen di bawah ini. Ya, woi, makasih banyak ini Erik LVB yang sudah kirim gift ini kopi-kopi, woi. Terima kasih, ini orang-orang baik semua yang paham ini bahwa ya ini juga terselenggara dengan baik, rutin kita hadir kan, ya harus ada beberapa perangkap juga yang kita gunakan, boleh ya. Ya selain nyawanya itu ada namanya WiFi, Bung Ali ya. Kalau tidak ada jaringan tidak bisa hadir. Jadi kalau ada kiriman-kiriman seperti ini, Bung Ali, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa diakumulasi nanti, bisa beli mobil mobil lapangan juga kalau ada banjir bisa turun. Amin. Iya. Amin. Ini kan miseng Bung Ali, Pak Yaro dalek kade neriseng itu. Iya, ini Lasoro ini nanti hujan baru turun melihat. Bukan itu yang diharap, tapi bagaimana supaya tidak banjir lagi. Minimal minimalisir. Cocok kayak itu. Iya, iya. Erik LVB pagi-pagi sudah obrolan berkualitas lagi, menyala IG radio. Weh, oke. Terima banyak ini Erik sudah kasih gift-giftnya, kopi-kopinya. Iya. Dan pagi ini Bang Ilo seperti hari Kamis, ya tentunya kita ingin tahu ini sebenarnya apa keluhan-keluhan masyarakat. Keluhan-keluhan warga. Ya pada agak terekang aspirasinya warga bagaimana menyerap aspirasi melalui IG radio ya dan obrolan Bang Ilo. Jadi ini persoalan banjir ini, Bung Ali. Itu yang terekam, yang hanya nampak ya. Maksudnya kita ini kan tidak tahu bagaimana di pegunungan-pegunungan, di pedalaman-pedalaman kan kita tidak tahu, Bung Ali. Tidak ada informasi terkait itu. Baru kita tahu kemarin kan di Nepo, kemudian sebagian di Lalak Bata tidak boleh orang dari atas Mamajan turun itu karena terhalang banjir ya di tempat jembatan rel kereta api. Tapi mungkin saja banyak yang lain seperti di Pujananting gimana. Tapi informasinya tidak sampai ke kita. Nah, di sini kesempatannya untuk menyampaikan supaya pemerintah langsung tahu ada titik seperti ini juga di Pujananting, ada di Sopengri aja, ada di Baluzu kan, seperti itu ya. Karena banjir kemarin ini belum terjadi di yang menjadi langganan, justru belum. Yang langganan itu kan misalnya di Takalasi, Bung Ali. Betul ya. Temireng situ ya. Yang menjadi langganan kan sering di situ, Bung Ali ya. Kemudian di Desa Lempang juga. Lalak Bata. Desa Lempang ya. Iya. Yang ke Tanetiri aja ini, itu langganan juga. Betul. Langganan juga, sering sungai meluap di situ kan, air sungai meluap ya, Bung Ali ya. Bahkan biasa ada korban kan, malah di situ korban jiwa, Bung Ali ya. Jadi perlu memang ini informasi-informasi dari masyarakat ini kan kita butuhkan juga, pemerintah juga butuhkan tentunya untuk supaya tahu ini sengir kayak ternyata di sana ini ada keluhan masyarakat ini butuh mapakuhe. Tapi yang paling penting tadi itu, Bung Alil. Ini saya stressing lagi kembali bahwa upaya normalisasi dan pengerukan sungai itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau sudah masuk musim penghujan. Jadi mestinya yang seperti itu masuk di pokok. Karena kalau mau dilakukan sekarang itu tenggelam itu eskapator. Tenggelam kan. Karena air sudah tinggi sekali kan. Jadi mestinya itu masuk di anggaran pokok, dirubah lagi, Bung Alil, dirubah lagi siklusnya. Jangan itu renase masuk di perubahan ketika
Kau tamek ke perubahan mega rugi kontraktor kasih. Mega, ya. Mali masih naik, Ya. mali sembengin apa selalu necor. Boleh bunsila apa ya gaya rugi sih kasih. Upa ko tanya eskapator na mali Bang Ilo. Enggak biasa anggota agak mah itu jama-jamamu tuh. Aku cara nasa mali mana selalu na pura nasa ngicor nasa kurosal erona. Mali mana kayak. Namun agak senero molengnya mali. Iya. Ya, jadi ada kesalahan, ada kekeliruan kita di situ bukan? Iya. Di dalam penyusunan, dalam perencanaan program ya. Tapi biasa juga itu Bang Ilo, kayak ditentukan bahwa masuk di anggaran pokok. Tapi biasanya itu mamatu-matu bilang nanti ada lagi perubahan mungkin ada salah satunya perubahan harganya atau apakah di situ dilakukan lagi perubahan di APBD perubahan mantap aja sih kupas sih perubahannya masih perubahan. Jadi pengalaman bagi tim TPA kita ini Bung Olil, tim penyusun anggaran daerah ini Bung Olil, ya. Bukan hal baru, sudah dipahami semuanya. Kemudian OPD teknis itu, ketika diberikan kesempatan oleh tim anggaran untuk memasukkan perencanaan, itu mereka sudah harus memasukkan semua Bung Olil. Tapi itu tadi pendekatannya harus pendekatan partisipasi publik dengan mengajak mereka fokus group discussion misalnya untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan dan bagaimana solusinya. Dianggarkan ya diusulkan pada tim anggaran nanti kan akhirnya masuk menjadi RAPBD misalnya di DPR untuk dibahas bersama-sama. Kan asik kalau begitu Bang Ilo. Pertanyaannya Bang Ilo, apakah kalau musrembang itu tidak cukup untuk dilakukan itu usulan-usulan dari masyarakat? Sebenarnya iya Bung Alil, cuma kan kalau di musrembang ini kan musrembang kan berjenjang Bung Alil ya, ada di tingkat kelurahan, desa, tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Yang penting nanti di tingkat kabupaten ini jubir-jubir ini atau stakeholder yang dihadirkan adalah betul-betul orang yang memahami persoalan itu Bung Alil. Karena bukan lagi jadi rahasia umum apa yang sudah diprogamkan di musrembang tingkat kelurahan misalnya, sudah ranking misalnya. Kita ranking nih ada ranking ceritanya ini ranking 1. Jangankan sampai di kabupaten, sampai di kecamatan saja bisa gugur kan Bung Alil. Kalau kita tidak mampu memberikan penjelasan yang baik, begitupun juga selesai di kecamatan, masuk di kabupaten bisa saja hilang. Karena kalau dia sudah masuk di dalam kabupaten, di situ sudah banyak interest Bung Alil, banyak kepentingan yang sudah ada di situ. Ada kepentingan itu biasa DPR dan sebagainya. Itu biasa kecewa Bang Ilo kalau seumpama di musrembang desa diusulkan ini kesepakatan kita ini harus ini dibangun ini contoh ada jembatan ataukah jalan harus diselesaikan ini, tapi nanti pada saat di kecamatan ini terpotong di sini karena banyak yang kita tanya itu sampaikan bahwa banyak kepentingan. Banyak kepentingan. Angkatona apa mega ada beberapa desa yang di situ berebut bahwa ini yang harus tapi tidak bisa gitu Bang Ilo kalau sumpama di musrembang kecamatan memang kalau jangan ada istilah rankingan tapi prioritas seumpama prioritas. Iya bahwa mana memang yang perlu, yang penting, mendesak, kemudian ini yang diskalakan toh. Betul. Karena kalau saya lihat itu aku ongkana dekeng, mantaji nomor sedin itu. Enggak tahu apa dekeng ding. Namun biar begitu juga harus ada dekeng juga jadi cocok dia bilang Anies Baswedan itu di Indonesia ini kalau tidak ada ordal ini susah Bung Alil kan. Pada mutasi ini kok dia gak ordal udah mau atat tuh Bung Alil. Kapa ordal. Ordal. Ada penyambung lidah, pembisik lah seperti itu ya. Ya kene lagi mampu luki kok dia gagal ordal. Dia meruntuh pantai Bang Ilo. Oh, yang kemangku kan? Iya, akhirnya apa kok aku tahu Isaliwang mulai monto Isaliwang nama segi napa loki runtuh panteng au dek gaga meruntuh panteng kok dek gaga orang dalammu
ya dekeng. Ya Nur ya Bang. Ya. Itulah saya ingat itu Bang Alin waktu masih kecil sekali ya, remaja-remaja masjid tapi masih lebih kecil sekali. Aku mau maulud aku masih itu Ramalangi misalnya. Kebiasa tuh ibagi bepa ya toh, malam pena pakai mantre kalau buka kan. Tapi yero anak-anak doja ya Bang Alin. Si pojo ladek Kak. Oh. Jadi ya si pojo kan. Jadi soro nih mas sempajang ngisa tau mega mumpa bepa nataruh ke bendala ya. Apalagi nama matur bepa Bang Alin. Jangan pilih-pilih mana makan jahe nataruh dopennya ke bendala ya. Jadi kupur ke mas panjang saman rezeki bepa apa ada ordal anak-anak Pak Doja bukan belum mewah anak-anak Pak Doja iya anak-anak Pak Doja jadi iya makanya itu contoh dalam itu contoh dalam lingkungan terkecil ya Bang ya. Makanya aku anak-anak gubernur anak-anak presiden lalu ini apa anak-anak pengalat taala itu iya oke ya memang itu perlu toh ya orang dalam itu ya perlu di ya oke siapa tahu ada teman-teman kita ini yang lagi menyaksikan acara Ogi Baru Menyapa ya silakan sebelumnya di tap layar dulu ya di tap layar kemudian bagikan link ini ya karena acara kita di pagi ini ya kita memberikan kesempatan ini untuk memberikan unek-unek atau pendapat ataukah ada aspirasi kita yang ingin disampaikan ke pemerintah boleh kita tidak mesti persoalan banjir Bang Alin tidak persoalan banjir karena ini kan menyerap menangkap aspirasi warga baru hari Kamis kan menangkap aspirasi kita bukan cuma persoalan banjir tapi persoalan lain-lain adakah di situ persoalan atau mungkin ada kendala atau apakah yang ingin disampaikan boleh kita gunakan atau kita optimalkan acara ini untuk supaya bisa kita gunakan dengan semestinya. Apakah ada aspirasi tak kemudian tidak disampaikan ini kan juga detona berguna kok mai sampaikan tapi mudah-mudahan dengan adanya Ogi Baru Menyapa ini pemerintah juga bisa mengikuti acara ini minimal ada perwakilan lah yang mengikuti tapi biasa Toma tuh kayak celeng-celeng aja. Jadi kemarin saya sempat naik motor Bung Alin jalan-jalan. Saya ketemu dengan beberapa pensiunan ASN gitu. Dan biasa masuk di komal-komal kita dengan menggunakan nama-nama yang samaran lah seperti itu boleh. Jadi kemarin itu lucu dia bilang, waduh saya tunggu kemarin kenapa tidak ada lagi IGA ini live ini padahal saya tunggu sampai dengan jam 8 sampai terpaksa saya ke kebun Bung Alin. Jadi dia sangat salut dengan acara kita ini Bung Alin. Jadi saya rasa kalau dia memang orang yang punya kepedulian terhadap daerah, dia akui bahwa ini acara yang sangat bagus ini dari segi edukasi, informasi dan sebagainya. Bahkan dia pernah menyampaikan beberapa keluhan-keluhan yang ada di Baru. Jadi biasanya kalau kita ditunggu-tunggu belum live, enggak jadi lagi. Dia berangkat ke kebun, Bung Alin. Seperti itu. Iya. Tapi engkau mah guna narekena di acara ya. Angka Bung Alin ada. Iya. Makasih banyak untuk ini Aji Enti sudah Aji Eni. Wah, Aji Eni. Sudah kirim nih gift. Iya. Tapi ini siapa lagi nih? Halo Bagas, halo Om Alil, halo juga Bagas, gimana kabar ini? Mudah-mudahan sehat-sehat. Iya. Oke. Bang Ilo. Iya, mungkin ada informasi-informasi ini lagi ini. Kalau informasi nasional Bung Alil tapi tidak apa-apa. Ini juga penting buat para pemimpin atau para kepala daerah ini Bung Alil
Jadi ada sensasi baru di dalam panggung politik ya Bung Khalil ya. Jadi sesuatu hal yang kita tidak duga, misalnya kok bisa misalnya Menteri Keuangan Purbaya itu tiba-tiba bisa mengalahkan popularitas dari Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Padahal selama ini kan kita anggap bahwa Deddy Mulyadi ini fenomenal gubernur ya, yang melejit dia punya popularitas. Nah sekarang justru di atas Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewa, padahal baru beberapa bulan jabat menteri Bung Khalil. Apa pesan yang ingin kita tangkap dari sini sebenarnya Bung Khalil, bahwa kalau engkau berbuat untuk kepentingan rakyat, betul-betul untuk kepentingan rakyat Bung Khalil ya, katakanlah semangat perubahan, maka tidak perlu pusing-pusing untuk melakukan katakanlah konten apa dan sebagainya. Rakyat memberikan penilaian sendiri Bung Khalil, karena dia menyaksikan kan. Artinya apa? Sekarang masyarakat kita dengan kondisi ekonomi yang tidak terlalu bagus ini, masyarakat kita itu sebenarnya menginginkan pemimpin yang betul-betul memberikan pemihakan terhadap kepentingan mereka Bung Khalil. Mereka sudah capek mendengar selalu di media sosial bagaimana persoalan korupsi, bagaimana persoalan KKN, bagaimana persoalan-persoalan nepotisme dan sebagainya. Tapi kalau tiba-tiba ada pejabat yang betul-betul pro pada rakyat, maka dia memberikan reward dalam bentuk bayangkan ini baru 1 bulan lebih sudah ada mulai yang bicara-bicara alangkah bagusnya misalnya kalau Prabowo dengan Pak Purbaya. Coba bayangin itu padahal yang bersangkutan sendiri kan tidak pernah berpikir terkait seperti itu Bung Khalil. Memang kalau dari hati itu ya beda itu kalau memang ada niat maka deh lo kemana. Ini betul-betul dari hati Bung Khalil, karena dia kan bukan orang partai politik, dia bukan orang partisan, bahkan dia mengatakan saya siap kapan saja. Kalau ini kan mereka di Indonesia itu kita juga harus belajar bahwa kalau ada orang baik Bung Khalil, ada orang baik lah, katakanlah misalnya orangnya jujur, betul-betul anti dengan korupsi, itu jarang bertahan lama. Sekarang ini kan Pak Purbaya misalnya juga sudah didengung-dengungkan untuk bagaimana dia digulingkan, di resapel gitu, karena macam-macam lah orang punya argumen-argumen begitu. Kenapa? Karena memang banyak orang yang terganggu, misalnya mafia, misalnya yang selama ini memanfaatkan koneksi antara Menteri Keuangan, bagaimana menggolkan apa yang menjadi keinginan DPR misalnya Bung Khalil ya, menteri-menteri yang lain ya. Tiba-tiba datang seorang menteri ini, waduh yang seke-seke sedikit ini kan. Tapi untuk rakyat kan Bung Khalil. Kemudian bagaimana zona nyaman mafia selama ini yang berlindung di balik misalnya backing aparat misalnya Bung Khalil, oknum dan tertentu, bisa oknum dari bea cukai dan sebagainya. Jadi di balik popularitasnya karena ingin melakukan hal yang baik untuk negara, untuk bangsa ini, tetapi ada juga orang yang kontra dengan itu Bung Khalil, karena kepentingannya terusik. Yang kita harapkan mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mempertahankan orang yang seperti ini, tidak terpengaruh dari dagelan-dagelan atau orkestra yang ada di bawah Bung Khalil. Karena saya lihat ini Purbaya dengan presiden kita ini satu frekuensi Bung Khalil. Dia ingin bagaimana bangsa ini dikelola menjadi lebih baik Bung Khalil, sesuai dengan amanah konstitusi, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti itu Bung Khalil ya, kalau menurut saya isu-isu nasional yang menarik. Kemudian ya isu lainnya banyak uang daerah yang mengendap. Nah ini juga persoalan memang ini Bung Khalil. Jadi sudah menjadi rahasia umum ini. Mat-tabung untuk dapat tabungan deposito. Uang daerah mengendap, kemudian sedimen juga mengendap tuh, sedimen. Mengendap toh, sedimennya juga mengendap, uangnya juga mengendap. Apa tanah metona rahasia umum rumah kada. Di matu kapang kita tahasi ulang atau 2 ulang. Wadi ini cairkannya barangnya Bung Khalil. Tapi tahangnya jual tasi ulang 2. Coba mana bayangkan ini aku tak 2 triliun apa 2 ulang sih agak kira-kira hubungan Bung Khalil. Apa melakukan hal-hal yang seperti itu karena Menteri Keuangan kita ini sangat memahami yang seperti itu Bung Khalil. Oke, sebelum dilanjut ini Bang Ilo, ini siapa tahu kau kada iga situ cerita. Kada aspirasi nama masyarakat cerita. Ya, aneh ini Haji ini ya, salam kenal host. Saya juga orang baru.
Tapi sekarang stay di Maluku Utara. Weh, bela Pak. Maluku di Ambon deh. Iya. Ini kan senero anggota anak gubernur cantik ya deh. Iya, Ibu Serli itu. Iya, Ibu Serli Cuanda. Iya, Cuanda. Iya, Haji Eni. Iya ini izin menyimak katanya. Oke. Oh iya, iya roka pasti lalonan nama beregip kapal bunga. Iya betul. Oh alhamdulillah barakah nak pengusaha kurang oleh sukses ni kurang roka bunga. Iya. Tahu beruaga ki perlu tu tiris sama kena tahu beruaga ki di. Iya, kega tujuna. Iya. Itu maka apa perlu ya status Iya. Ada Ical ini juga banyak atlet berpartisipasi tapi tidak didukung fasilitas seperti gor bulu tangkis. Mohon diusulkan Daeng. Betul. Banyak atlet berpartisipasi tapi tidak didukung fasilitas seperti gor bulu tangkis. Mohon diusulkan Daeng. Ini juga. Iya betul Bung Alil. Iya. Apa kok mau bulu tangkis di? Perlu tuh mega tahu apa mau adalah bulu tangkis dia? Mega Bung Alil. Jadi memang bulu na bawang. Iya, apa kayak sang IPP. Ya. Jadi kalau di Baru ini kan rata-rata gedung itu sebenarnya yang digunakan bukan gedung yang memang didesain atau konstruksinya memang khusus untuk bulu tangkis. Jadi kebanyakan itu gedung-gedung yang ditempatkan dulu untuk pertemuan Bung Alil atau gudang dijadikan tempat untuk main bulu tangkis. Mestinya menurut saya memang dibuat gor tersendiri memang khusus untuk bulu tangkis karena beda itu suasananya gedung-gedung misalnya disulap menjadi tempat main bulu tangkis dengan memang gedung yang didesain mulai dari sirkulasi udara, mulai dari karpet dan sebagainya Bung Alil. Jadi kalau kita memang mau meningkatkan prestasi olahraga memang tidak tanggung-tanggung Bung Alil. Dan mudah-mudahan ini setelah kalau saya tidak salah kan bulan 12 ini berakhir ke pengurusan KONI, kita memilih pengurusan KONI yang baru dan mudah-mudahan ada progres yang lebih baik, bukan berarti yang sekarang tidak baik tapi mungkin ada lebih baik lagi Bung Alil. Terutama tadi itu sarana dan prasarana olahraga di Baru supaya bisa dibenahi Bung Alil. Oh maksudnya ini tadi bukan berpartisipasi tapi berprestasi maksudnya. Iya apa? Oh salah baca tona ini. Iya. Ya banyak atlet kita yang berprestasi katanya. Iya. Jadi itu jadi diusulkan untuk fasilitas ini. Fasilitas untuk bulu tangkis. Apa mega betul kita apa bulu tangkis mega siare. Bahkan itu ada yang saya tidak tahu bulu tangkis kita apakah dia lolos untuk Porda ke depan atau bagaimana, belum tahu juga saya itu Bung Alil. Iya, iya. Apa harus pelatihan itu? Iya, belum ditahu juga. Iya, ada ini ada Nuzul ya. Salam dari Jayapura, saya orang baru Tani Triaja di Lisu, Desa Lompok Tengah. Lompok Tengah. Si kampungna Pak Arif Lompok Tengah, onrona baje baje lemang. Onrona baje si Balembang ya Bang Ali. Iya. Iya. Makan jatuh tuh pasiantre lemas si babaje. Makan jatuh. Apalagi kau baje asli makan jalan dah Bang Ali. Baje. Engkau kebayang baje palsu. Dia mah gagak palsu tak engkas linda apa. Iya. Oke. Ya. Budget yang di rumah kah? Iya.
Ya, Bang Ilo, kalau kita bicara, tadi kan ada ya perlu memang itu yang atlet-atlet yang berprestasi memang perlu difasilitasi. Ya, karena biasa kan ada juga itu yang atlet berprestasi tapi fasilitasnya tidak ada, kurang. Maksudnya bukan tidak ada tapi kurang. Ya. Nah, jadi bagaimana itu Bang Ilo kalau ada jadi perhatian pemerintah harus ada. Jadi dua sebenarnya bentuk perhatian di situ, Bung Alil. Jadi yang pertama perhatian terhadap sarana dan prasarana, Bung Alil. Yang kedua perhatian terhadap kehidupan, Bung Alil, yang berhubungan dengan kehidupan. Dulu itu atlet-atlet kita yang berprestasi, Bung Alil. Saya ingat saya di zaman saya itu memang diberikan reward oleh pemerintah, Bung Alil. Diarahkan mereka, Bung Alil, ya. Katakanlah ada yang masuk ke dolok, ada yang masuk ke bank dan sebagainya. Itu juga perlu memang diperhatikan, Bung Alil. Dan ini tidak hanya berlaku sebenarnya di daerah, tapi secara nasional mestinya seperti itu, Bung Alil. Kasihan ada orang yang pernah berprestasi misalnya di sepak bola, menjadi penjaga gawang sampai menang sampai apa dan sebagainya. Tetapi setelah pensiun nasibnya tidak beda dengan orang-orang biasa, Bung Alil. Kembali ke dunia yang paling di bawah ya menurut saya. Padahal pemerintah di situ harus hadir, Bung Alil, karena bagaimanapun juga mereka sama dengan pahlawan, dia pernah berjasa terhadap negara ini. Begitupun di daerah, Bung Alil, ya. Bagaimana daerah memberikan perhatian, memberikan kesempatan, ya seperti itu. Kemudian fasilitas yang lain dia tentu kalau dia ingin berlatih ya minimal katakan yang berprestasi, Bung Alil, ya. Ada biaya mereka untuk latihan dan sebagainya. Nah itu biasa terjadi yang seperti itu kalau memang mendekati event. Jadi KONI mengusulkan, Bung Alil, jadi sifatnya insidentil saja. Yang baik itu kalau memang yang berprestasi itu memang dianggarkan dalam 1 tahun misalnya. Personnya, Bung Alil, ya, bukan cabornya tetapi personnya, Bung Alil, sehingga dia bisa pergi latihan di tempat-tempat yang representatif, misalnya ke Makassar atau kemana, karena dia punya anggaran yang cukup, Bung Alil. Seperti itu. Beda yang reward beda juga ya. Beda Bung Alil. Jadi misalnya kalau ada mereka seperti itu, dulu kan ada kayak PLN, ada kayak bank, apa dan sebagainya, itu mereka memanggil, Bung Alil. Karena kasihan juga ini di sisi lain dia ingin betul-betul latihan, tapi di sisi lain dia juga punya tuntutan hidup, Bung Alil, ya. Nah orang-orang yang seperti ini misalnya perlu dikasih konik misalnya dengan PLN, katakanlah bawah Salo kalau ada proses rekrutmen, Bosowa yang ada di bawah di situ, Bung Alil, ya. Kemudian industri galangan kapal yang ada di bawah, di mana dia punya minat, Bung Alil. Jadi dia tidak perlu lagi untuk mencari karena sudah ada jaminan, Bung Alil, ya. Seperti itu menurut saya yang harus ke depan diperhatikan oleh pengurus KONI dan pemerintah, Bung Alil, menurut saya. Oke. Untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini, ya, jadi yang ingin mungkin komentar, ya mungkin ada aspirasinya yang ingin disampaikan ke pemerintah, boleh ya Anda ketik di situ atau bisa bergabung juga. Mungkin ada unek-uneknya ini yang ingin disampaikan, ya boleh gabung di pagi ini bersama kita di Komal kita, ya. Ya, siapa tahu mungkin bicara juga apa biasa tuh masa kato dia ulas di maketi lo mau bicara. Nah biasa tuh Bang Ilo, ataukah dia boleh mau bicara lo mau maketi. Aku ya sih balik karena Bung Alil daripada suruh kak maketi lebih sedih mak bicara. Oh iya. Apa ya aku ke maketi biasa nih saya mai Bung Alil bicu hati. Biasa nih lo ki Peter terisi biasa G di mau N yang tertulis saya ini. Jadi podama nih bawa pembaca kadang maklumi saja. Iya, apalagi kok kata pesan otomatis nah tulisan otomatis biasa nih. Tidak disengaja lain pesan. Betul. Tapi kok langsung ki bicara ya itu. Bisa juga mengobrol ya obrolannya ya.
Oke. Agak pilih terkait dengan. Nah, ini saya lihat ada informasi kemarin ini bahwa ada dari mana itu yang kemarin saya lihat itu. Ini audiens dengan pemerintah daerah dari Semen Indonesia. Tapi berita lama kapan itu atau berita baru kayak itu? Iya. Ada juga ini di Terakang menyapa kota baru. Oke, dari Nigeria sana Bung Alil, Kota Rakang. Ada Romario. Romario ya, selamat bergabung. Iya. Perantau tuh kapan ya Bung Alil? Perantau gitu kapan? Iya. Dato kemana lagi Pak Rahman SP ini mau ditok kabarnya bagaimana ini KPI. Yang KPID. ditempatin PDM dengan KPI. Ya, mudah-mudahan lolos. Ya, ada betul. pengumumannya. Ya, kita coba nanti karena tidak on bisa lihat ini. Nah, Pak Rahman. Betul. Iya, biasanya itu pagi-pagi sudah on. Andi Gani juga. Ya. Sambil untuk Anda yang lagi mengikuti acara kita, ya jangan lupa di tap-tap layarnya kemudian dibagikan link ini ke teman-teman Anda atau ke grup diskusi atau grup WA supaya lebih banyak untuk mengikuti acara kita ini. Iya. Ada siapa lagi nih? Selamat bergabung untuk teman kita, ada Ical ya, ada Romario. Selamat mengikuti acara kita di pagi ini. Sehat selalu untuk Anda ya. Ada Mas Hur, selamat bergabung ya. Selamat mengikuti acara Ogi baru menyapa. Ya, Romario, saya asli Bugis, baru asal Makdo, wisata Paralayang ya. Domisili Bukit Makdo. Weh makanya betul suasana anak ke Makdo. Iya, apa Paita Manang ana. Apalagi Bukit Makdo. Betul. Iya. Biasa kilo kempe di. Sayangnya kasihan. Iya. Sayangnya tidak ada pelopornya itu Bung Alil yang kemarin di pariwisata itu. Padahal dia termasuk juga Pak siapa lagi namanya sudah almarhum itu beliau kemarin. Iya kasihan. Kepala bidang di situ ya. Iya, dia banyak berkontribusi di memang betul. Bidangnya itu kayaknya iya. Semua yang ada mulai yang dimunculkan ini beberapa tempat wisata itu ya dia gali betul. Dia munculkan betul seperti di ini ada juga tempat wisata di Lasitai di Baleanging itu betul dia juga ke sana itu saya lihat. Karena kalau di Baleanging itu Bang Ilo nakala-kala kita turis kapan apa masukkan masukkan lo ke Baleanging itu turis Kota Barat itu ke sana. Iya. Di mana itu? Di mana posisinya itu? Baleanging. Baleanging itu lewat Pangkep ki. Lewat Mandale. Tapi maksudnya daerah baru. Iya, Desa Lasitai. Masuk. Iya. Lasitai deh. Iya. Tidak ada jalan dari Butung ke situ. Jadi harus lewat Pangkep pergi. Sana di Baleanging. Jadi di sana itu Bang Ilo agak senang tuak manis apa langsung dilihat naero turis eta melo ina naita langsung
prosesnya. Nah, jadi banyak itu yang kesana. Ini ada juga nih Bugis baru dari Bontang, Bung Olil. Jadi ini luar biasa nih Bung Olil. Kasur-sur tapole Bontang, katopole Taraka, ada dari Maluku Utara. Luar biasa Bung Olil. Madani mani kasihku kamponnya Bung Olil. Iya. Tapi maku niro kumana ni kampon natai monron oleh peramanan niro berkeluarga kurer Bung Olil. Ya biasa makadai. We madani nani ku kampota. Tapi makukue lebih canggih karena media sosial sudah mempermudah kita jadi sumpah. Betul. Jadi cepat untuk mau melihat kampung kita dimanapun karena yaseng media sosial. Jadi bisa kita lihat. Bisa nih Bung Olil. Jadi kalau Mak Danila ada video call iya. Sujud rupa nih tahu ya biasa kasurup mi agak kirim kiri lo poste. Sekarang betul-betul era digital luar biasa Bung Olil ya. Iya. Istri Bugis baru dari Bontang. Salam dari Bugis baru dari Bontang. Iya. Iya, Ical, alhamdulillah bukan mi zamannya wortel. Iya itu biasa kok. Iya, cocok. Kuartel aku loki ma telepon lokaki wortel ya lo. Betul. Jadi teman-teman semuanya yang sempat bergabung di ini aja ya, di follow ya, di follow akun kita, diikuti, nanti kita juga ikuti balik supaya bagus kalau saling berteman supaya biasa ada notifikasi karena misal live perlu ngobrol-ngobrol ya diundang lagi kayak gitu Bung Lil ya. Iya. Ada Free, ya makasih banyak sudah bergabung bersama kita di sini, ya. Betul. Ada juga, apa ini modal sedekah, modal sedekah, modal sedekah, sedekah dulu. Betul. Angkat istilah anak sedekah dulu ya. Ada Hamsa juga, selamat bergabung Hamsa. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat. Ya, ya. Angka apa cerita-ceritaan Bang Ilo? Ya. Mungkin pengalaman-pengalaman ini yang mau disampaikan. Ya, terkait dengan apakah Tumai Kak biasa kan ini bicara terkait dengan atlet ini. Kak biasa pernah mentaji atlet Bang Ilo. Oh iya Bung Alil pernah. Atlet lagi biasa loh Bang Ilo. Iya balap sepeda Bung Alil. Balap sepeda. Iya, dulu kan waktu tak bicu-bicu biasa Bung Alil. Kayak special. Agak special. Special di merek na. Iya special. Iya merek na tapi ia langi reke merek special apa asena sepeda cicilan Bung. Sepeda cicilan gak bayar sana. Wah, saya makan sepeda kecil. Iya, biasa tomat-tomat tadi. Kadek nol kasih. Dek nol tomat-tomat melihat sepeda langsung lunas makro Bung Alil kang anak taneke anak tosogir gede. Sepeda-sepeda makro mereka sih cicil ke rumah sakit Maka ni mak balap sepeda mini. Jadi dulu kan itu rutin setiap ada event-event hari jadi misalnya atau 17 Agustus atau hari Sumpah Pemuda diselenggarakan lomba balap sepeda mini Bung Alil karena banyaknya sepeda mini waktu itu. Nah, jadi saya suka ikut-ikut Bung Alil dan alhamdulillah juara sampai ikut di kejuaraan Porda ya. Porda yang saya ikuti dulu itu Porda Majene itu kalau saya tidak salah ya betul. Iya. Makiro Bung Alil. Begitu pengalaman tadi. Banyak. Jadi dulu baru itu
disegani Bung Alil, disegani daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Itu masih bergabung Sulawesi Barat, masih bergabung semua Sulawesi Selatan pada saat itu Bung Alil ya. Kayak Polmas, Majene, Mamuju itu masih gabung. Disegani. Jadi setiap ada event balap sepeda itu pasti kita juara. Seperti ada Marsuki, ada Nazir, ada Pandi, ada Dula Rahim, itu hebat-hebat kita punya. Pokoknya kita selalu juara umum di dalam perolehan medali emas waktu itu. Nah sekarang berbeda Bung Alil. Kita tidak pernah lagi bisa mendominasi. Bahkan di terakhir yang kemarin ini kita tidak mendapatkan medali emas sama sekali ya di Porda yang baru kemarin. Kenapa sampai begitu Bang Ila? Yang pertama mungkin animo anak-anak muda sekarang tidak tertarik dengan olahraga balap sepeda Bung Alil, karena mungkin dia tidak merasa di situ ada masa depan. Sama tadi dengan itu tadi persoalan reward dan sebagainya. Yang kedua pembinaan sendiri dari pengurus cabornya Bung Alil mungkin lemah. Mestinya ini dia mencari bakat misalnya di sekolah-sekolah Bung Alil ya, kemudian mengikutkan kompetisi-kompetisi di luar, menyiapkan sepeda yang betul-betul layak untuk dipakai lomba, kemudian memiliki program latihan rutin misalnya. Kalau saya dulu seperti itu Bung Alil, subuh-subuh kan Mak Beni ini kebalan Letnan Samsudin, paginya itu kita sudah sepeda mini ini kita sudah baru maros PP Bung Alil. Ini masih pakai sepeda mini. Apa alih namanya Toyoloma motor apa di Monre. Jadi memang jiwanya memang di situ Bung Alil ya, Letnan Samsudin almarhum ini. Jadi saya akui orang-orang dulu kita itu dalam membina olahraga, padahal uang tidak seberapa, tidak seperti sekarang kan cabur puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta Bung Alil. Tetapi tidak bisa membawa prestasi. Kalau dulu itu kan dana sangat terbatas, tapi elok metem masuk doina. Jadi dulu itu pengurus cabur dia yang mau keluar uangnya Bung Alil. Kalau sekarang sudah ada uang, malah ya saya duga untuk sementara ada yang cari uang dengan pegang organisasi-organisasi itu. Saya mohon maaf saja, ada yang ingin hidup di organisasi juga. Harusnya kasih sama dulu karena no modal akhir kena mentaji kepala cabur ya, ketua cabur pasti melok topa maka melok pak korban istilah. Kalau sekarang kan maksudnya tanpa pengorbanan uang dari ketua cabur pun sekarang sudah bisa jalan karena ada anggaran Bung Alil ya. Baik anggaran pembinaan. Cuma ya memang itu tadi karena mereka justru merasa bahwa di situ ada sesuatu sehingga berlomba-lomba orang menjadi cabur, padahal kemampuannya untuk membawa olahraga ini berprestasi tidak cukup karena dia sendiri jiwanya tidak di situ. Kami tahu Bung Alil, dia jiwanya kur olahraga tapi dengan PD-nya menjadi ketua cabur yang bersangkutan. Jadi ini menurut saya harus dievaluasi di ke depan ini Bung Alil ya. Terutama pimpinan-pimpinan OPB yang pimpin organisasi, orang-orang DPR yang pimpin organisasi hanya sebagai simbol politis saja, tetapi tidak ada gerakannya ke bawah Bung Alil. Ini menurut saya salah total ini dalam hal pembinaan olahraga Bung Alil ya. Dek napa hangi ke makada mapakwe lelana tapi melawan taji ketua. Ade Romario, harapan saya semoga pemerintah baru terus memperhatikan wisata peralayan di Mado agar terus berkembang. Betul. Ada Wahyullah Soti, lebih baik pembalap Congko Om pernah ke sana antar klub dulu. Pembalap Congko. Pembalap Congko mau. Pembalap motor. Wahyullah Soti. Pak bala Pak bala motor atau Pak bala sepeda? Kalau balap motor kita ya alhamdulillah saya pernah jadi penanggung jawab kemarin di KONI waktu Porda yang lalu kita dapat 2 medali emas. Hampir sebenarnya kita sabut juga di Bergu Bung Alil ya. Tetapi waktu itu di putaran pertengahan ya, di 50% putaran itu jatuh kita punya pembalap satu, padahal sudah di depan sebenarnya 2-2 Bung Alil. Apa di lo kutajang maka tiga jadi lo tajang ini gak jumpa gak mau buang jalan di ambulansi pati lo rumah sakit. Tapi potensi memang di cabur. Jadi kita dikenal kalau balap motor.
Ya, apalagi Kita selain dikenal lah Bung Halil ya. Kan banyak pembalap-pembalap kita itu yang pernah malah masuk di RMS Racing Team itu Bung Halil. iya. Koko, ada namanya Koko. Kenapa? Koko sama siapa? Wildan Goma ya. Iya, Wildan Goma gak? Ya, benar ya. Ya, selain ini Bang Ilo, balap motor itu kalau di cabang-cabang atau olahraga lain di Baru ini apa-apa saja yang biasanya yang bisa lolos ke Porda? Ya katakanlah Kempo Bung Halil ya. Kalau dalam olahraga bela diri kemudian katakanlah atletik ya Bung Halil. Atletik bagus, bagus juga. Kemudian ada juga kemarin yang menjadi andalan kita, tetapi menurut saya itu apa ya, olahraga yang baru dari angkatan dari TNI ini Bung Halil, yang diperlombakan juga kemarin. Itu saya lupa lagi namanya, Pak Arsat itu yang cabornya, tapi tidak terlalu belum terlalu mengakar. Mestinya renang sebenarnya di Baru itu bisa unggul, tetapi itu tadi terus terang kendala kita di Baru ini, kita tidak punya sarana latihan yang memadai terkait dengan renang Bung Halil. Jadi kalau orang mau Porda misalnya, kalau ada yang lolos mereka rata-rata ke Makassar, kemana. Padahal sebenarnya itu yang selalu saya katakan, kita punya Wempubu kalau dikelola lagi kembali dengan baik itu, maka kita punya sarana latihan yang standar nasional. Saya rindu sekali mau jalan-jalan ke sana. Nanti kapan-kapan Bung Halil kita datang ke sana melihat perkembangannya, apakah masih bisa layak dikembangkan di sana. Dan itu sebenarnya sumber PAD kalau kita kelola dengan baik Bung Halil. Iya. Caranya bagaimana itu sumber PD? Katakanlah misalnya dikelola kembali itu Bung Halil ya, dihidupkan kembali kolam renang itu, mulai dari kolam renang untuk anak-anak, kemudian kolam renang untuk dewasa, kemudian setiap dibangunkan gazebo yang menarik Bung Halil, kemudian dikoneksikan misalnya dengan sport center itu, jadi bukan hanya berenang, bisa juga orang main tenis, bisa juga main voli dan sebagainya Bung Halil ya. Kemudian dibuatkan rumah-rumah semacam pila-pila yang ada di situ. Jadi orang bisa bermalam bersama dengan keluarga, dia juga bisa berolahraga sambil misalnya dia bisa berenang Bung Halil ya. Jadi harus ada sinergi seperti itu Bung Halil, terintegrasi seperti itu sehingga daya tariknya orang masuk. Nah ketika orang datang itu mereka membayar retribusi Bung Halil masuk. Jadi seperti itu. Nah itu kan pendapatan asli daerah. Jadi saya selalu katakan begini, ketika untuk mensiasati era efisiensi ini, memang pemerintah harus dituntut untuk menggali sumber pendapatan asli daerah tanpa membebani rakyat. Nah, salah satu yang seperti itu tidak membebani rakyat. Jadi memang kita berinvestasi. Nah, ada juga jalur lain misalnya kalau kita tidak ingin mengganggu APBD kita, Bung Halil ya. Kita tidak ingin mengganggu kita punya APBD. Gampang saja Bung Halil. Jadi libatkan pihak ketiga. Pihak ketiga diberikan kewenangan untuk mengelola misalnya selama 30 tahun. Dia berinvestasi. Pikir Bung Halil, dan di situ sangat layak menurut saya karena sangat tradisional ya Bung Halil ya. Jadi baguslah. Itu salah satu contoh saja misalnya Bung Halil kalau itu. Dan anak-anak sekolah itu sudah bisa digilir. Jadi misalnya SMA, SMP dan sebagainya dibikinkan program latihan dan mereka bayar ketika mau datang berenang. Jadi itu kan sumber PAD dan memang layak Bung Halil tempat di sana kalau dikelola kembali. Dan apalagi sudah sertifikat tidak ada lagi sengketa, memang areal itu sudah menjadi memang di situ Bang Ilo. Luas kah di situ? Kan golf mini. Iya. Luas di situ Bang Ilo. Luas. Iya, berarti dan aksesnya itu bisa lewat Balewe di home base di situ, bisa juga lewat di Binuang ya Bung Halil ya, yang masuk itu bisa. Akses jalan menurut saya sudah bagus, cuma ya
Sebenarnya kemarin itu di era Pak Suwardi sudah coba dibangun kembali, diganti keramiknya itu, ganti keramiknya. Tetapi waktu itu mungkin karena terbatasan anggaran, ya belum diganti dia punya tempat ganti pakaian dan sebagainya. Jadi memang ini satu kali kerja ini, Bung Halil, harus dulu selesai semuanya, tidak boleh satu-satu, Bung Halil. Kemudian dikasihlah misalnya kakakku studio ya? Iya, gamma. Oh, tania BPDA ke sana he. Tania. Tania iya. Adona kroe. Demusa apona. Ala. Iya, enggak tunda aku kantor desa ya. Oh iya. Iya. Wah, beberapa kali mah telepon nah, ya kayak lo Pak, harus tidak boleh juga ndak diangkat itu. Iya, jakama rezeki. Iya. Bagilah. Tapi rezeki tongga mah apa? Ya, silakan Bang Halil. Ya, jadi kayaknya kita sudah di penghujung acara ini Bang Ila. Ya, jadi untuk di pagi ini ya ada yang harapannya semoga pemerintah baru ini terus memperhatikan wisata para layang di Manado. Bahkan bukan cuma wisata di para layang di Manado, tapi mungkin wisata-wisata yang ada di baru di Bangilo. Iya. Karena mengingat kalau di baru memang ini banyak wisata yang bisa dikembangkan. Iya, selain yang ada di di Celebes Canyon, kemudian di mana Lapak Launa, ya. Ini kan banyak wisata-wisata yang bisa dikembangkan, iya. Ya, Bang Ilo, mungkin kesimpulan kita di pagi ini apa? Ya, kesimpulan kita di terakhir di hari ini Bung Halil, ada informasi baru tadi terkait dengan bagaimana pemerintah memperhatikan fasilitas dan memberikan reward barangkali kepada atlet kita yang berprestasi Bung Halil ya. Yang kedua adalah bagaimana potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Baru ini kembali digalakkanlah sehingga pariwisata ini juga bisa memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Bung Halil ya. Kemudian terkait dengan banjir, menurut saya minggu depan ini tetap kita selalu membahas. Jadi kita selalu melaporkan progres apakah sudah ada penanganan serius terkait dengan persoalan banjir, karena persoalan banjir menurut saya adalah persoalan bersama Bung Halil ya. Nah, jadi pemerintah sudah harus melakukan langkah-langkah konkret terkait dengan upaya mengantisipasi, meskipun menurut saya sudah agak terlambat, tetapi lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali Bung Halil ya.
Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa terkait dengan normalisasi dan kanalisasi untuk menghindari banjir mestinya dilakukan di anggaran pokok, bukan di perubahan. Karena kalau di perubahan biasanya tantangan alam sudah jauh lebih besar, Bung Walil ya, dan banyak kegiatan-kegiatan justru tidak jalan karena faktor alam di situ, Bung Walil ya. Jadi ini menjadi pembelajaran, dan insya Allah di minggu depan kita ketemu lagi dengan tema yang lebih spesifik dan fokus, Bung Walil ya. Seperti itu. Oke, untuk Anda semua terima kasih banyak untuk kebersamaan Tak. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita di pagi ini mulai ya 8:30 tadi sudah kita bergabung di acara ini. Ya, kita sudah tentunya di 1 jam lebih acara kita di pagi ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Dan untuk Anda semua terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang di TikTok, kemudian di YouTube, di Facebook juga sudah meluangkan partisipasinya. Ya, mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat bersama dengan keluarga. Ya, dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ila Bata, saya Alil, dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26 mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.